Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi latihan soal dari materi integration. Materi integration ini adalah topik yang paling sering keluar di tes NTU maupun NUS, sehingga kalian harus persiapkan dengan baik. Nah, di 3 video sebelumnya kita udah sampai pembahasan nomor 10. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di description. Dan di video kali ini, Koko akan lanjutkan ke 3 soal lainnya. Jadi kita akan bahas 3 soal lagi. Kita langsung aja lihat soal nomor 11. Integral dari sin X kali cos X dibagi dengan 1 plus sin pangkat 4X dx. Gimana cara kita integralin bentuk ini? Kalau kita teliti-teliti bentuk ini, penyebutnya itu adalah 1 ditambah sin pangkat 4X. Ketika Koko lihat soal ini, penyebutnya ini terlihat familiar. Karena penyebutnya bisa kita anggap sebagai bentuk A kuadrat ditambah X kuadrat. Ketika kita dapat bentuk A square plus X square, kita bisa selesaikan dengan substitusi trigono, yaitu X equals to A tan T. Nah, karena soal kita itu adalah 1 ditambah sin pangkat 4, maka Koko bisa bayangkan sebagai 1 kuadrat ditambah sin kuadrat X pangkat 2. Dengan demikian, kita bisa selesaikan soal ini dengan substitusi sin kuadrat X sama dengan 1 tan T. Dan ketika kita turunkan pun, turunan sin kuadrat ini akan menghasilkan bentuk yang sama seperti numerator. Jadi bisa dicoret nanti sin X kali cos X-nya. Seperti biasa, ketika kita gunakan substitusi, selalu turunkan terlebih dahulu. Kita akan turunkan terhadap X, turunan dari sin kuadrat, itu adalah 2 sin X cos X. Turunan dari tan T itu adalah secant kuadrat T dt dx. Kalau kita kali silang, kita akan dapat sin X cos X dx sama dengan setengah, duanya Koko pindahin ke sebelah kanan, secant kuadrat T dt. Sekarang tinggal disubstitusikan. Jadi soal integral ini memang perlu pinter-pinter kalian lihat soal. Mungkin ada cara lain yang lebih sederhana atau justru yang lebih sulit. Jadi temukan sendiri caranya, kemudian coba diaplikasikan. Maka dari itu kalian harus banyak-banyak latihan soal. Kalau Koko lanjutin ya, sin X kali cos X dx itu adalah setengah secant kuadrat T dt. Setengah secant kuadrat T dt dibagi 1 ditambah sin pangkat 4. Sin pangkat 2 itu adalah tan. Berarti sin pangkat 4 adalah tan kuadrat. Tan kuadrat T. Tujuan dari substitusi trigono itu apa? Koko udah sempet atau sering bilang di video sebelumnya. Substitusi trigono tujuannya supaya identitas bisa masuk. 1 plus tan kuadrat adalah secant kuadrat. Bisa dicoret dengan atasnya. Soal yang tadinya terlihat ribet ternyata bisa berubah menjadi sangat sederhana sekali. Setengah dt. Integral dari setengah dt adalah setengah t plus c. Jangan lupa kembalikan lagi. Dari bentuk ini gambar segitiga siku-sikunya. Anggap ini sudut t. Tan itu adalah depan per samping. Jadi depannya adalah sin kuadrat X, sampingnya adalah 1. Oh, nggak perlu ya, kita perlu T-nya. Jadi nggak perlu gambar segitiga. Sorry. T-nya langsung dapat dari sini. T itu berarti tan inverse sin kuadrat X. Tan inverse sin kuadrat X dx. Itulah T-nya. Dan inilah jawaban akhir kita. Setengah tan inverse sin kuadrat X dx. Ini jawaban kita.
Koko lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Masih bentuk trigono. Jadi di video kali ini Koko akan fokus ke 3 soal bentuk trigono semua. Kalau di video sebelumnya 3 soal bentuk fraction semua. Sekarang kita akan lihat bentuk trigono semua. Nah, gimana cara kita integralin bentuk tan x sekant pangkat 7x ditambah sekant x tan pangkat 7x dx? Harusnya kalau kalian udah ikutin video Koko dari soal nomor 1 sampai nomor 10, kalian udah tahu bentuk ini nggak bisa diintegralin langsung. Sehingga harus dimanipulasi terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita manipulasi bentuk ini? Nah, salah satu cara yang bisa Koko lakukan untuk memanipulasi bentuk ini itu adalah dengan cara faktorisasi. Kalian boleh otak-atik coret-coret pakai cara lain ya. Mungkin ada cara yang lebih mudah dari cara yang Koko akan gunakan. Dan kalau kalian nggak keberatan, bisa diinfokan ke Koko. Supaya bukan cuma kalian yang belajar, tapi Koko juga belajar sesuatu yang baru. Kita langsung kerjain. Koko akan pakai pemfaktoran tan x sekant x sekant pangkat 6x ditambah tan pangkat 6x dx. Kita ketemu bentuk sekant tangen. Sekant tangen ini adalah turunan dari sekant. Artinya kita bisa gunakan substitusi U sama dengan sekant x. Kita turunin dulu substitusinya. du dx turunan dari sekant itu adalah sekant x tangen x. Dengan demikian, sek x tan x dx itu adalah du. Sek x tan x dx boleh diganti menjadi du. Kemudian kita ketemu bentuk sekant pangkat 6. Sekant pangkat 6 itu adalah U pangkat 6 ditambah dengan tangen pangkat 6. Nah, tangen pangkat 6 ini harus diubah menjadi apa? Itu yang kita harus pikirkan terlebih dahulu. Karena tangen pangkat 6 nggak bisa kita nyatakan dalam U secara langsung. Jadi harus diotak-atik terlebih dahulu. Tangen pangkat 6, Koko bisa ubah menjadi tangen kuadrat pangkat 3. Tan kuadrat X pangkat 3. Tangen kuadrat itu bisa diubah menjadi sekant kuadrat min 1. Jadi kalau Koko lanjutin, U pangkat 6 ditambah tan kuadrat itu adalah sekant kuadrat X min 1 kuadrat. Dengan demikian, sekant kuadrat bisa diubah menjadi U kuadrat. 1 plus tan kuadrat sekant kuadrat ya. Jadi tan kuadrat itu adalah sekant kuadrat min 1. U pangkat 6 ditambah U kuadrat min 1 kuadrat. Ops, hati-hati salah, ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 du. Nah, bentuk ini udah nggak susah untuk diintegralkan. Tapi tetap harus hati-hati ya, terutama bagian yang kanan ini. Yang kanan ini kita harus ekspansiin terlebih dahulu. Jadi Koko ekspansiin aja. Sekalian kalian bisa review lagi ekspansi binomial gimana. Koko langsung U pangkat 6 dikurang 3U pangkat 4 ditambah 3U pangkat 2 dikurang 1 du. Koefisiennya 1331 ya, karena pangkat 3. Kalau disederhanakan dulu, kita akan dapat 2U pangkat 6 min 3U pangkat 4 tambah 3U kuadrat min 1 du. Integralin seperti biasa, kembalikan lagi jadi sekant X. 2/7 U pangkat 7 dikurang 3/5 U pangkat 5 ditambah U pangkat 3
dikurang U plus C, jangan lupa. Kembalikan ke second. Sehingga jawabannya Koko akan dapat 2/7 second pangkat 7x dikurang 3/5 second pangkat 5x ditambah second pangkat 3x dikurang second x plus C. Inilah jawaban akhir dari soal nomor 12. Kita lanjut, masih ada satu soal lagi yang Koko harus bahas di video ini. Pastikan kalian mengerti ya, jangan dihafal. Kecil sekali kemungkinan kalian bisa ketemu soal integral yang sama persis. Jadi jangan dihafal caranya, tapi dimengerti. Kita lanjut ke soal 13. Koko udah siapin soalnya di sini. Masih dalam bentuk trigonometri. Jadi yang kita akan coba kali ini adalah integral dari tan x akar sekant x ditambah sekant x akar dari tan x per cos x dx. Bagi kalian yang ingin mencoba terlebih dahulu, nomor 13 ini idenya mirip seperti nomor 12 yang barusan Koko bahas. Jadi silakan dicoba terlebih dahulu. Bagi yang udah selesai mencoba, bisa lihat pembahasan Koko. Kita akan manipulasi dulu bentuk ini. Sekant sama tangen. Sekant sama tangen ini sering sekali diketemuin dalam bentuk integral. Jadi mereka sering sekali berbarengan. Dan salah satu manipulasi yang bisa selalu kita lakukan adalah ubah menjadi sekant tangen. Sehingga nanti kita bisa substitusi pakai sekant. Jadi Koko akan manipulasi menjadi sekant x tan x. Tentu saja supaya tidak mengubah soal, di sini kita harus kaliin dengan 1/4 akar sekant x. Kita faktorin ya, faktorin sekant tangennya. Kita akan dapat 1/4 akar sekant di sini ditambah 1/4 akar tangen. Nah, ini pembilangnya. Koko manipulasi sedemikian rupa. Jadi kalau kalian kali masuk lagi, bentuknya tetap sama. Tan dikali akar sekant. Kali masuk lagi tetap sama. Sekant dikali akar tan. Dibagi dengan cos dx. Nah, supaya kita bisa coret bentuk ini, kita bisa substitusi pakai sekant. Jadi di sini Koko akan tulis misalkan U sama dengan sekant X. Seperti biasa kita turunkan dulu. Turunan dari sekant X adalah sek X tan X. Dengan demikian DU itu adalah sek X tan X dx. Sek X tan X dx boleh diubah menjadi DU. Jadi kita punya integral. Di sini ada DU. Sek X tan X-nya berubah jadi DU. Sisanya tinggal 1/4 sekant X. 1/4 sekant X ini adalah 1/U. 1/U ditambah 1/4 tan X harus diubah menjadi U juga. Karena kita substitusi menjadi bentuk U. Nah, tan X itu kalau mau diubah jadi U seperti apa? Kita perlu segitiga di sini. Koko gambar suatu segitiga siku-siku. Anggap ini sudutnya X. Tan itu adalah miring per samping. Jadi miringnya U, sampingnya 1. Sehingga depannya itu adalah akar U kuadrat min 1. Jadi dari sana kita tahu tan X itu apa? Tan itu adalah opposite dibagi adjacent. Jadi tan X itu adalah akar U kuadrat min 1. Kemudian kita akarin lagi. Jadi ada double akar di sana. Jadi kalau Koko tulis 1/akar
ketemu akar lagi. U kuadrat min 1. Jangan lupa dibagi dengan, masih ada cos ya di bawahnya. Jadi cosnya jangan dilupakan. Cos X. Nah, cos X itu apa? Ubah juga menjadi bentuk sekant. Cos itu adalah sepersekant. Sepersekant itu adalah cos. Berarti cos X itu adalah seper U. Nah, inilah bentuk kita. Oh, ini akar ya, sorry. Ini ada akar, karena sekant X itu adalah U. Seper akar sekant berarti seper akar U. Nah, bentuknya kelihatannya nggak enak dilihat. Tapi kalau kalian bisa teliti lebih jauh, bentuk ini kalau kalian dapat udah seneng. Karena ini pasti bisa diintegralkan. Kita tinggal rapiin aja. Koko rapiin dulu. Seper U-nya kita pindahin ke atas jadi kali U. Kita akan dapat integral U dikali seper akar U atau U pangkat min setengah. Koko tulisnya gini. Ditambah U kuadrat min 1 pangkat setengah dipangkatkan setengah. Jadi pangkat seperempat. Akar diakarin lagi. Pangkat setengah dipangkatkan setengah. Setengah kali setengah seperempat ya. Jadi dikali dengan U kuadrat min 1 pangkat seperempat DU. Kita tinggal kaliin masuk. Integral U pangkat setengah ditambah U kali U kuadrat min 1 pangkat. Ini ada minusnya, hati-hati. Koko nggak teliti ya. Ada 1 per, jadi ini minus. Minus 1/4 DU. Selesai. Ini udah sederhana. Ini pasti bisa diintegralin. Bagian ini kita bisa gunakan substitusi. Jadi mungkin penulisannya Koko pisah dulu. U pangkat setengah DU tambah U U square minus 1 to the power of 1 over 4 DU. Yang pertama ini pasti beres. Integral dari U pangkat setengah. Kita akan dapat 2/3 U pangkat 3/2. Yang kedua bisa diselesaikan dengan menggunakan substitusi. Substitusinya pakai apa? Bisa substitusi pakai U kuadrat min 1. Gunakan substitusi U kuadrat min 1. Koko tulis di sini biar jelas. Let A itu adalah U square minus 1. Berarti dA du ini adalah 2U. Artinya dA over 2 equals to U du. U du itu dA per 2. Pasti bisa beres ya. Kalian bisa bayangkan sendiri. Koko akan dapat A pangkat minus seperempat kali dA per 2. Lanjutin aja. Ini penulisannya boleh dibiarin seperti ini. Integral dari A pangkat min seperempat. Min seperempat tambah 1, 3/4. 4/3. A pangkat 3/4 plus C. Kembalikan A-nya, kembalikan U-nya. Dan kita akan selesai. 2/3 U pangkat 3/2 ditambah 2/3 A-nya U kuadrat min 1. U kuadrat min 1 pangkat 3/4 plus C. U-nya tadi adalah sekant X. U-nya adalah sekant X. Jadi 2/3 sekant X pangkat 3/2 ditambah 2/3 sekant kuadrat X min 1 pangkat 3/4 plus C.
Secant kuadrat min 1 ini adalah tangen kuadrat. Secant kuadrat min 1 adalah tangen kuadrat. Jadi bisa disederhanakan lebih jauh. Secant X pangkat 3 per 2 ditambah 2 per 3. Koko coba langsung ya. Secant kuadrat min 1 adalah tangen kuadrat. Tangen kuadrat pangkat 3 per 4. Jadi tan X pangkat 3 per 2. Plus C. Ini kita bisa sederhanain lagi. Gabungin 2 per 3-nya. Ini sepertinya bentuknya jadi bagus ya. Jadi sepertinya ada cara yang lebih mudah untuk integralin bentuk ini. Karena hasil akhirnya sederhana. Jadi sepertinya ada cara yang lebih mudah. Ini sec X akar secant X tambah 2 per 3 tan X akar tan X plus C. Nah, inilah hasil dari nomor 13. Kalau Koko lihat hasilnya ini rapi. Jadi sepertinya ada cara yang lebih simple untuk integralin bentuk ini. Kalian bisa coret-coret sendiri, siapa tahu ketemu cara yang lebih mudah. Karena hasil akhirnya bagus. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan jangan lupa untuk lihat atau nonton video berikutnya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.